Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vinda Livianti akan membahas tentang ta'aruf al-adilah. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian ta'aruf al-adilah. Ta'aruf ini antara dua urusan menurut bahasa Arab yang berarti pertentangan masing-masing dari kedua urusan terhadap yang lainnya, sedangkan menurut istilah para ahli ilmu usul fikih, pertentangan antara dua dalil syar'i berarti tuntutan masing-masing dari kedua dalil dalam waktu yang bersamaan terhadap hukum pada suatu kasus yang bertentangan dengan sesuatu yang dituntut oleh dalil lainnya. Selanjutnya saya membahas tentang pembagian kontradiksi antara dua dalil dan kontradiksi antara maslahah. Pengertian dari dalil yang kontradiktif mencakup dalil yang nakli atau dalil yang memang telah termaksud dalam Al-Quran atau hadis Nabi secara tekstual, dan dalil akli atau dalil di mana rasionalitas menjadi penentunya seperti kias, bahkan juga mencakup dalil yang gati dan juga yang gani. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk dalil apa saja yang memungkinkan adanya kontra antara satu dengan yang lain, seperti menurut jumhur ulama dan golongan lainnya. Kedua golongan yang berbeda pendapat itu semuanya sepakat, bahkan terjadi kontradiksi dalil tersebut. Dalil itu tidak ada benturan dengan kesimpulan dari dua pendapat itu bahwa kontradiksi antara dua dalil ini tidak akan terjadi kecuali pada kedua dalil itu sama kuatnya. Nah, di PPT itu terdapat contoh sebagaimana dalil Quran Al-Baqarah ayat 108 yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara mafiat. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Sekian dari penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Nisha Rizky. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang metode penyelesaian ta'aruf al-adilah. Untuk yang pertama yaitu nasak mansuk, yaitu di mana para ahli ilmu fiqh mengartikannya sebagai pembatalan pemberlakuan hukum syar'i dengan dalil yang datang belakangan dari hukum yang sebelumnya, yang menunjukkan pembatalannya baik secara terang-terangan atau yang menunjukkan pembatalannya secara kandungannya saja. Sebagai contoh yaitu dalil atau hukum menuliskan surat wasiat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180, di sana dituliskan bahwa diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Namun ayat tersebut dinaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Ibnu Umamah al-Bahili. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika khutbah haji wada, yaitu sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di sana dapat disimpulkan bahwa ayat yang pertama dinaskan atau dibatalkan hukumnya oleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu al-jam'u wa al-taufiq, yang berarti mengumpulkan dalil-dalil yang kontradiksi kemudian mengkompromikannya. Apabila dengan cara tarjih tidak dapat diselesaikan, maka menurut ulama Hanafiyah dalil-dalil itu dikumpulkan dan dikompromikan karena mengamalkan salah satu dari dua dalil
lebih utama daripada mengabaikan dalil lain, seperti itu. Sebagai contoh dari pengalaman al-jam'u wa al-taufiq, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 234, yang dimana di sana disebutkan bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, seperti itu. Dan dalam ayat tersebut tidak dijelaskan darah apa yang diharamkan, seperti itu, darah mengalir atau darah yang sudah beku. Namun di dalam surat Al-An'am ayat 145 disebutkan dan diperjelas, yaitu katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Jadi di situ diperkuat atau di pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Untuk yang selanjutnya yaitu at-tarjih, yaitu menguatkan salah satu di antara dua dalil yang kontradiksi. Yang dimaksud yaitu apabila dalil atau masa turun kedua dalil tersebut tidak diketahui, maka seorang mujtahid bisa melakukan tarjih terhadap salah satu dalil tersebut. Menguatkan ayat muhkam atau nas yang jelas maknanya dan tidak mengandung takwil atas ayat mufasar atau nas yang telah dijelaskan secara rinci dan tidak dapat ditakwil dengan yang lainnya. Menguatkan ayat ibrah atau nas yang dipahami bentuknya dengan cepat atas ayat isyarah atau nas yang tidak segera dipahami kata-katanya. Menguatkan ayat mengandung keharaman atas ayat yang terkandung mubah, atau menguatkan salah satu hadis ahad dengan memperhatikan kualitas perawi, keadilan, dan pemahamannya. Contoh dari tarjih ini yaitu dari perawi yang salah satu dari dua hadis termasuk istri-istri Rasulullah SAW, maka ia didahulukan atau dikuatkan dari yang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan atau hubungan suami istri. Contohnya dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah mendapati fajar telah terbit dan ketika itu beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1926 dan Muslim nomor 1109. Dan bahwasannya Abu Hurairah pernah berkata, barang siapa yang pada waktu subuh dalam keadaan junub, maka ia telah berbuka pada hari itu. Hadis riwayat Malik nomor 299, Ibnu Hibbah nomor 3486 dan yang lainnya sahih. Hadis pertama lebih dimenangkan atas hadis kedua sebab Aisyah dan Ummu Salamah lebih mengetahui perihal junub Nabi SAW dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tasakut al-dalilain, yaitu menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi apabila cara ketiga yaitu tajrih, yaitu cara yang ketiga tentang tarjih tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang mujtahid, maka boleh menggugurkan kedua dalil tersebut. Maksudnya mujtahid harus merujuk pada dalil lain yang tingkatnya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Jika yang dikontradiksi antara dua ayat, maka keduanya digugurkan lalu merujuk pada dalil yang ada di bawahnya, yaitu sunnah. Jika yang kontradiksi antara dua hadis, maka merujuk pada perkataan sahabat atau qiyas, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tawakuf, di mana secara bahasa berarti mendiamkan atau menghentikan. Maksudnya di sini adalah kita tidak mengamalkan kedua hadis yang tampak bertentangan atau kontradiktif tersebut sampai ditemukan adanya keterangan yang rasional tentang
hadis tersebut. Namun ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu untuk yang pertama mencari hadis lain atau dalil hukum lain meskipun kuantitas, kualitas, dan tingkatnya lebih rendah dari hadis yang bertaarud. Yang kedua yaitu kembali ke hukum asal, yang dimana jika hal itu berkaitan dengan masalah ibadah, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada nas atau dalil hukum. Yang selanjutnya yaitu kontradiksi antara maslahah dan teks, yang dimana Allah membuat aturan-aturan agama untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Semua aturan hukum Islam pasti mempunyai hikmah dan tujuan tertentu. Allah tidak akan menciptakan atau membuat hukum tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Contohnya dalam ibadah dan muqaddarat, yaitu manusia tidak dapat merasionalkan berbagai bentuk ibadah yang telah diwajibkan, sedangkan dalam muamalat atau maslahah yang terkandung di dalamnya sangat terkait dengan kemaslahatan hidup, kondisi sosial ekonomi, dan tradisi suatu masyarakat sangat menentukan. Dari waktu ke waktu kebutuhan hidup manusia dapat terus berubah dan berkembang. Maka dari itu banyak muncul beberapa interaksi sosial baru yang terkadang tidak terbayangkan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam fikih muamalah dibandingkan atas dasar memperhatikan ilat dan maslahat. Jika dasar fikih ibadah itu ta'abudi, maka sangat berbeda dengan fikih muamalah yang bersifat ta'akuli atau reasonable. Dikatakan pada ilat dan hikmah serta kemaslahatan yang sesuai dengan akal sehat manusia. Dengan menggunakan teori tersebut, para penulis sepakat dengan ulama yang tidak mengharamkan bank konvensional. Secara tekstual, praktek perbankan, khususnya masalah bunga bank, ada kesamaan dengan praktek riba dalam Al-Quran dan hadis. Namun, ada beberapa terkait dengan kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu dengan saat ini. Praktik riba pada masa dulu bersifat konsumtif dan eksploitasi, sedangkan praktek perbankan lebih bersifat produktif dan menguntungkan kedua belah pihak. Pada zaman dahulu, masyarakat meminjam uang karena mereka terhimpit kebutuhan ekonomi, dan berbeda dengan sekarang, yaitu yang dimana masyarakat modern mereka berhutang untuk mengembangkan usahanya, atau perusahaan yang memerlukan dana bank untuk mengembangkan bisnisnya, serta lembaga pendidikan yang membutuhkan suntikan dana dari bank untuk membantu pendidikan. Jadi melihat pentingnya dunia perbankan untuk masyarakat, maka kemaslahatan ini harus dikedepankan dari ayat atau hadis yang melarang praktik riba dengan memakai konsep takis bi al-maslahah, atau dengan menggunakan proses takwil dengan mengartikan bahwa riba yang tidak boleh adalah apabila mengandung unsur eksploitasi pada kaum lemah dan hanya bersifat konsumtif. Sedangkan riba yang tidak mengandung dua unsur ini tidak masuk dalam keumuman ayat riba. Seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.